Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nur Wahidah. Untuk kali ini Ibu akan membuat video pembelajaran tentang materi bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi ini berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Untuk materi kali ini itu ada dua pembahasan. Yang pertama itu berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Yang kedua berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Ya, untuk selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan sistem. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembagian, dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara. Untuk yang pertama, kalian harus tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem. Nah, yang dimaksud dengan sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya itu berkaitan dengan pembagian. Nah, apa yang dimaksud dengan pembagian? Pembagian di sini itu adalah suatu proses memecahkan atau memisahkan wewenang yang dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk memisahkan kekuasaan. Ya, agar apa? Agar kekuasaannya itu tidak terjadi pemusatan. Ya, itu yang dimaksud dengan definisi pembagian. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Menurut kalian, apakah suatu negara itu memiliki kekuasaan? Ya, jelas ya bahwa suatu negara itu sangat berperan besar dalam sebuah negara karena negara itu memiliki suatu kekuasaan yang sangat besar karena negara itu merupakan organisasi yang memiliki banyak kekuasaan. Jadi, apa nih yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Nah, yang dimaksud dengan kekuasaan negara itu adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar mencapai suatu keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Itu ya yang dimaksud dengan kekuasaan negara. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan macam-macam pembagian kekuasaan negara. Ya, yang pertama, macam-macam pembagian kekuasaan negara itu bisa dilihat oleh pakar yang bernama John Locke. Ya, di mana John Locke ini membagi kekuasaan negara ini menjadi 3, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang kedua, ini ada ahli yang berpendapat yaitu Montesquieu ya. Di mana Montesquieu ini membagi kekuasaan negaranya menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Ada yang tahu? Nah, ini ya penjelasannya. Yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Ya, yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, itu ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Yang terakhir, ini adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, itu ya yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan kembali berkaitan dengan konsep trias politika. Nah, apa sih
yang dimaksud dengan konsep trias politika? Nah, di sini kalian sudah pernah memahami ya apa yang dimaksud dengan trias politika. Yang pertama, trias politika ini terdiri dari lembaga legislatif. Yang kedua ada eksekutif. Yang ketiga itu ada yudikatif. Nah, di mana lembaga legislatif ini itu adalah lembaga yang membentuk undang-undang. Ada siapa saja lembaganya? Yang pertama itu ada MPR, terus ada DPR. Nah, yang kedua ini ada lembaga eksekutif. Nah, apa itu lembaga eksekutif? Ya, itu lembaga untuk melaksanakan undang-undang, di mana lembaga ini itu dijalankan oleh presiden dan wakilnya, serta di dalamnya itu ada kementerian dan lembaga non-kementerian. Nah, untuk yang terakhir dalam konsep trias politika itu ada lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif di sini yaitu lembaga yang tugasnya untuk mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Ada siapa saja lembaganya? Yang pertama itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, itu ya penjelasan mengenai konsep trias politika. Untuk selanjutnya, materinya berkaitan dengan konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan? Nah, kalau kalian belum tahu, ini penjelasannya ya. Yang dimaksud dengan konsep pemisahan ini menurut Kusnardi dan Ibrahim mengatakan bahwa konsep pemisahan ini adalah suatu pembagian atau suatu istilah yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Jadi konsep pemisahan ini itu berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan di sini itu lembaga memegang kekuasaan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, di mana di antara ketiga lembaga tersebut berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, di mana ketiga lembaga tersebut juga menjalankan fungsinya secara masing-masing. Itu penjelasan berkaitan dengan pemisahan kekuasaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Nah, yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan itu memang dibagi-bagi ya dalam beberapa bagian. Jadi pembagian kekuasaan namanya juga pembagian, berarti dibagi-bagi, tetapi tidak dipisahkan dalam beberapa bagian. Itu yang dimaksud dengan konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang diatur di Indonesia atau yang dijalankan di Indonesia. Nah, ini ya penjelasannya. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia itu diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kalian paham apa yang dimaksud dengan kekuasaan horizontal dan vertikal? Nah, kalau belum paham, ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan kekuasaan horizontal itu adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga. Di sini ada fungsi lembaga. Lembaga apa saja yang termasuk kekuasaan horizontal, yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu yang dimaksud dengan kekuasaan horizontal. Sedangkan yang kedua itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Itu pengertian secara sederhananya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan
Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, jadi ada 3 lembaga yang berdiri atau yang berkuasa secara kekuasaan horizontal, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pembagian kekuasaan pada pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Untuk selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal yang tadinya terbagi menjadi 3 kekuasaan, ini mengalami perubahan atau mengalami perubahan. Yang tadinya 3 ini menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama, ini pembagiannya ada kekuasaan eksekutif, ya. Pembagian kekuasaan eksekutif. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif? Yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR dan dipertegas dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, itu ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh Presiden dan ketentuannya dipertegas dalam pasal 4 ayat 1. Untuk yang ketiga, yaitu ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar, di mana kekuasaan ini dipegang oleh DPR, ya, dan dipertegas dalam pasal 20 ayat 1. Yang selanjutnya itu ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan dipertegas dalam pasal 24 ayat 2. Selanjutnya itu ada kekuasaan eksaminatif, ya. Yang dimaksud dengan kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut dengan BPK. Kekuasaan ini dipertegas dalam pasal 23E ayat 1. Yang terakhir ini adalah kekuasaan moneter. Yang dimaksud dengan kekuasaan moneter yaitu adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mencegah kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana kekuasaan ini itu dijalankan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral dan dipertegas dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu pemaparan materi berkaitan dengan kekuasaan horizontal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal, ya. Untuk pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, berdasarkan pasal tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia itu berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, itu penjelasan berkaitan dengan kekuasaan secara vertikal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekuasaan vertikal
dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi, pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi konsekuensi dengan adanya asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ya, itu penjelasan berkaitan dengan kekuasaan horizontal dan vertikal. Ya, demikian pemaparan materi dari Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian tulis poin pentingnya. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.